bikin film aja kan biasanya. Terus ternyata kita submit ke beberapa festival. Berlin itu yang paling tinggi lah. Kita merasa bahwa ini film horor Indonesia. Jokesnya kan jokes Indonesia juga. Ya. Jadi kita berpikir ya udah kalau misalnya masuk, kalau enggak gitu ya. Ternyata. Iya, kita submitnya sebenarnya nothing tulus sih. Cuma ya alhamdulillah keterima di Berlin Film Festival. Dan tambah lagi yang kita juga senang banget itu keterimanya di section forum. Mungkin Bang Joko jelasin forum itu apa? Jadi forum itu adalah section di Berlinale Film Festival yang biasanya meng-host untuk film-film yang berterobosan gitu. Jadi eksploratif dan biasanya temanya berani secara politik dan sosial ya. Padahal filmnya santai-santai aja, nggak ada politik-politik. Film keluarga. Oh, film keluarga, tapi keluarga gila. Apa? Terus ketika kita pergi ke sana, ada perwakilan dari pemain Abimana dan Andy Arfian. Kita datang, kita deg-degan banget karena penontonnya random kan, kita nggak tahu siapa yang bakal nonton gitu. Tapi ternyata sepanjang film mereka ketawa tepuk tangan, bahkan mereka get tuh, itu kan bercandaan pakai Indonesia gitu. Iya. Bahkan di line yang nggak lucu. Iya, satu mereka tertawa di spot-spot yang memang kita secara intentional kita bikin lucu. Tapi ada juga spot-spot yang pas mereka ketawa kita yang bingung. Emang ini lucu ya? Kok mereka ngakak? Makanya kita bilang buat kalian ini komedi, buat kita ini adalah kehidupan kita di Indonesia. Tolong ya Pak Lukman ini terima kasih. Thank you so much teman-teman. Terima kasih. Silakan HOD kembali menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Itu betul. Jadi kalau kita di Kamenz Pictures kan kalau bikin film tuh berdasarkan apa yang relevan di Indonesia sekarang gitu. Kita merasa seperti apa ya sekarang ya gitu. Seperti terpenjara. Seperti terpenjara. Dan penjara itu kan adalah miniatur dari kehidupan, dari society. Ada pemerintahnya, ada petugas lapasnya itu kan sebagai pemerintahnya, ada warga negaranya, para napi-napinya, ada polisi juga, yaitu petugas keamanan. Jadi dinamika di antara masyarakat dan dinamika antara masyarakat dan penguasa itu sangat kuat sekali di setting penjara. Makanya kita pilih penjara untuk menampilkan merepresentasikan kehidupan kita. Hierarkinya jelas gitu ya. Betul, seperti sekali. yang kita alami sehari-hari gitu. Yeah. Ini film horor komedi. Terus udah gitu sekarang pun sore hari ini yang datang begitu banyak pemainnya. Sebenarnya jumlah pemainnya tuh ada berapa dan apakah semuanya ini selalu ada di dalam lingkup set penjara itu? Ya, aku udah beberapa kali bikin film, tapi ini adalah film yang ensemble cast terbesar. Jadi castnya itu ensemble, semuanya berperan dengan sangat penting gitu. Jadi nggak ada satu. Kalau misalnya ada satu karakter yang dikeluarkan dari filmnya, ceritanya nggak jalan. Jadi mereka semuanya ya sih. Semuanya ada fungsinya, semuanya ada fungsinya gitu. Ada fungsinya nggak kamu? Coba yang merasa tidak ada fungsinya ya, nanti boleh Lagi bersaudara, Malaysia terlebih dahulu. Oke? Alright. Katia, ini kan total syutingnya katanya 22 hari. Jadi ini syutingnya tapi katanya cuma setengah hari, benar nggak sih? Dan seefektif itukah 22 hari cuma setengah? Hitungannya berarti cuman 11 hari efektif, karena 22 hari itu nggak efektif, karena cuma setengah hari. Oke. Gimana ceritanya? Apakah karena ini semua cast-nya pada pinter-pinter, berbakat, bertalenta? Betul. Krunya juga terbaik di bidangnya masing-masing. Ingin sekali pasti kalian ada di produksi ini, bukan? Semuanya katanya bermakna, satu orang hilang film nggak jalan. Bertalenta, luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman. Ini bisa begitu karena arahan dari orang tertentu atau memang cast-nya udah dipilih dengan pemilihan yang sedemikian rupa? Semuanya benar. Yang pertama adalah kenapa bisa cepat, mungkin yang pertama itu karena skenarionya, dimulai dari skenario kita tuh ada 97 halaman. Sebenarnya itu standar untuk sebuah film layar lebar. Tapi jumlah scene-nya itu cuma sedikit, cuma 40 scene. Jadi memang banyak scene-scene itu yang panjang gitu. Nah
itu juga yang membuat kita syutingnya bisa cepat. Kebetulan Bang Joko juga banyak menggunakan penggunaan istilahnya tuh kayak long one shot tapi one long shot. Jadi satu scene tuh bisa 10 sampai 15 halaman dikerjainin dalam satu shot. Muter-muter tuh si kameranya. Ada yang stres itu pemainnya kah mungkin? Kameramennya. Pak Ical, ada yang mau tambahkan sebelum kita ke Pak Ical? Katia? Ya gimana itu teknisnya gimana tuh? Pak Ical, Pak Ical. main juga kan di sini Pak Ical? Iya, saya tapi jawab sebagai tim teknis dulu ya. Boleh. Luar biasa Ical Tanjung. Oke, sebelumnya saya terima kasih banget juga kepada tim-tim teknis Dedi Susanto sebagai production designer, Momon juga sebagai wardrobe, terus Novi makeup. Selama persiapan kita sepakat ngobrolin ini sangat detail gitu ya. Kita bercita-cita membuat film ini, bagaimana kita memberi ruang untuk pemain. Jadi kita bahas dari detail-detail tekstur penjara, kita gimana nanti pencahayaannya, itu jauh sebelum kita syuting kita udah bahas. Banyak tes juga yang kita lakukan, tes color, tes apa. Terus pada akhirnya setelah semua beberapa tes kita bisa lakukan, kita coba wujudkan tuh. Nah, untuk supaya kita memberi kebebasan terhadap karakter-karakternya, kita set up tuh semua seluruh sel penjara, lightingnya, semua pencahayaannya kita set up supaya pemain merasa bahwa ini playground mereka, ini ruang mereka bermain tanpa ada hambatan-hambatan teknis yang berarti gitu ya, bukan berarti sama sekali tidak ada hambatan, tapi kita bagaimana berusaha untuk memberi ruang karena pemainnya sekian banyak dan semuanya bisa mengeksplor perannya gitu. Itu harapan kita sebagai tim teknis, tidak ada ketergangguan dan bagaimana mereka bisa tampil sebagai karakter yang dibutuhkan sama director Joko Anwar. Oke, thank you banget Pak Ical. Itu kan tadi secara teknisnya. Nah sekarang sebagai seorang pemain. Seperti yang Joko Anwar bilang bahwa kalau kata karakter saya hilang, filmnya juga nggak hilang. Filmnya juga hilang guys, gitu kan? Filmnya juga hilang. Di sini saya bersahabat berat dengan Kiki Narendra. Kayak itu aja sih yang saya bilang. Karir saya terancam nih kalau main film sekarang. Oke, thank you banget. Nah berarti kalau Pak Ical udah kasih sedikit info menjadi pemain di film Ghost in the Shell, waktunya untuk kita ngobrol sama cast. Abi, congratulations di Berlin, sukses 4 kali show, sold out semua. Katanya kamu sempat deg-degan. Apa yang membuat kamu deg-degan? Kamu udah berangkat bareng sama Abang, terus habis itu sama Andy juga. Iya sebenarnya udah disampaikan sama Joko tadi, karena komedi itu kan kadang-kadang materi yang disampaikan ya. Dan kita juga berpikir apakah materi yang mau disampaikan di film ini bisa kena ke penonton di sana. Penonton di sana itu di event Berlinale ini cukup random people ya. Umurnya, age-nya juga variatif gitu dari. Kalau di sini kan rata-rata kita bisa lihat dari 20 sampai mungkin 40 gitu. Kita bisa lihat di umuran segitu ya. Di sana sampai 60-70 tahun masih nonton bioskop. Ada yang 89 tahun. Iya, masih nonton bioskop. Mereka masih nonton bioskop ya. Apakah materi komedi kita tuh bisa connect ke mereka, itu kita juga nggak tahu. Perbedaan bahasa gitu. Itu ada hal-hal yang ya bikin deg-degan pastinya gitu. Tapi in the end cuma satu yang saya pegang, mereka keluar bioskop wajahnya sumringah semua. Mereka having fun watching the movie, having fun with us. Gitu, karena gue juga having fun bikin film ini dan penontonnya juga otomatis having fun bersama kita gitu. Lu nggak nanya gitu, you laugh, why? Indonesian joke, why? Banyak datang. Nggak perlu kita ngomong, mereka yang nyamperin. Mereka nyamperin, ngomong apa mereka? Random banyak ada. Takutnya kayak muji diri sendiri. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang ibu-ibu yang udah ya mungkin 80 tahun. Iya, 80 tahun. Oh, mamanya Claudia Schiffer. Mungkin. Yes. Datang ke lo nih. I'm having fun, thank you. Terus you are amazing gitu. Segitu. Ada film Indonesia yang lainnya lagi. Saya bilang saya usahakan nanti ya. Saya ajak teman-teman ke sini gitu. Lu minta alamatnya nggak? Hah? Lu minta alamatnya nggak? Enggak. Ajak temen-temen lu nggak minta alamat. Nanti kita hotel bahas diri sendiri lagi. Wow, luar biasa. Congratulations. Boleh kita berikan tepuk tangan nggak sih?
Kalau di luar aja orang tuh pada excited, pada terhibur, pada ngerti gitu ya Bang filmnya ya. Apalagi kita di sini yang relate dengan apa yang akan disajikan oleh Ghost in the Shell. Oke, thank you so much Abi. Sekarang mau ngobrol sama Danang dan dekat sekali kita kakak. Boleh tolong tuh, kamu mau pakai mic, tidak pakai mic? Ini tapi ada mic di sebelah kamu. Tapi jangan dipakai sekarang ya, kita belum buka puasa. Enggak, bukan fisik, emang namanya Mike. Oh iya, oke. Yes. Oke. Janang, pertanyaannya, katanya kamu dapat dialog yang panjang banget. Mungkin diberikan karena kamu adalah salah satu yang mungkin agak muda di sini, jadi punya kapasitas yang agak sedikit lebih banyak dibanding yang lain. Apakah seperti itu? Kebetulan saya penganut Dori ya. Ingatan saya pendek. Tapi bisa ingat gitu. Iya. Oke. Itu lu dapat dialog segitu panjang, sulit kah? Sulit, tapi gembiranya lebih dirasain daripada sulitnya. Jadi bisa dilalui dan ini bukan pertama kali waktu di Gundala juga kurang lebih adegannya sama, panjang sambil jalan. Iya. Oh gitu. Apa namanya, kan pasti ini walaupun kayak ngomong panjang cuma sekedar ngomong mungkin Nggak, saya pas jalan tuh ngomong panjang. lo kasih deh mic-nya kayak lain. Kemarah deh. Dan gitu kali, iya. Gimana? Oh iya. Tantangannya dong, siapa tahu teman-teman di sini pengen juga. Tantangan main gampang kan tinggal gitu. Tanda tangan Oh tuh. iya, salah. Tanda tangan. Iya, iya. Tantangan. Oh iya. Tantangannya apa? Tantangannya sih ngapal udah pasti, tapi ya semuanya jadi nggak berat karena dilakuin bareng-bareng dan arahan dari Bang Joko juga clear dan benar kata Pak Ical tadi nggak ada halangan apapun lah secara teknis, jadi bisa jalan gitu, semuanya menyenangkan. Cakep, thank you banget Dana. Sama-sama kali. Di mana? Apa masih di Berlin? Kirain udah di Berlin. Gimana? Tadi Abi udah bilang katanya deg-degan, abis itu malah jadi happy. Kalau buat kamu sendiri pengalamannya seperti apa? Ya nggak nyangka sih, rasanya sampai hari ini kalau ingat kayak mimpi tapi di realita gitu. Soalnya Ghost in the Shell ini emang dream project aku yang jadi kenyataan gitu. Aku bahagia banget syuting Ghost in the Shell ini, ketemu semua. Ngomongnya nggak usah dimanis-manisin, biasa aja. Emang gini Bang Abi. Gak usah dimudah-mudahin. Emang itu lu paling muda di sini, nggak usah manis-manis muda. Cuman jujur kemarin pas ke Berlin tuh aku sebenarnya keberatan karena aku ini kan ada darah campuran Indonesia sama Jerman. Jadi aku ini keberat-beratan gitu. Aduh, kita kok dulu Pak, ini nggak kena tuh. Lalu pas gini pas lagi nonton itu sama si orang-orang Jerman pasti I explain, you don't understand, right? I explain, itu juga enggak. Benar, jadi apa namanya, padahal menurut kamu sendiri gimana? Kok mereka tuh bisa relate gitu? Aku juga nggak ngerti. Masih misteri ya? Kok bisa gitu, tapi aku pas kita kan nonton bareng-bareng gitu di satu studio, aku ngerasa dekat banget sama semua penonton yang nonton. Jadi kita tuh sharing experience bareng, itu bahagia banget sih rasanya. Oh. Dia udah nonton beberapa kali masih ngakak terus, ketawa paling kenceng dia. Jangan-jangan dia nggak ngerti, Bu. Nonton yang pertama dia belum tahu. Nonton yang kedua setengah. Ini udah 5 kali, lu masih ketawa kenceng juga ya nih. Paling kenceng ketawanya. Iya, gue rasa dia nggak ngerti deh. Lucu banget gimana? Gitu. Dia jadi jurnalis teman-teman di sini. Coba nanti kalau misalnya nonton lihat ya, kira-kira jurnalis begini nggak bentuknya? Gitu. Sulit nggak menjadi jurnalis yang masuk penjara gitu ya Bang ya? Ayo lu jurnalis semua. Oke. Tapi ini menarik banget buat dibahas. Kalau aku ngelihat karakter Dimas ya, karakter aku menjadi Dimas. Situasinya ini mungkin Dimas ini adalah gambaran nyata tentang resiko para jurnalis di Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan gitu. Kalau aku memposisikan diri aku sebagai Dimas, aku ngerasa Dimas ini dia menjalankan tugas dan fungsi press, yaitu membuat riset, melakukan riset, memberikan informasi, memberikan berita, edukasi, dan juga menyampaikan fakta kepada publik. Dan ini sangat relate Kak sama apa yang terjadi sekarang ini. Kan memang kebebasan pers itu masih dipertanyakan. Ada intimidasi, ada kriminalisasi, ada tekanan gitu. Jadi karakter Dimas ini mungkin bukan hanya sebagai korban, tapi dia juga simbol dari tarik-menarik nih Kak antara perlindungan lingkungan, kebebasan pers, dan juga mungkin kepentingan ekonomi ya. Oke.
Wow, ini pasti teman-teman, iya dek, bener dek, itu aku rasakan dek. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Ghost in the Cell. Thank you, Dik. Terima kasih Kak. Sekarang aku mau ngobrol sama yang agak jauhan sedikit. Pak C, apa kabar? Dan Mr. Braun, how are you? Gak usah tepuk-tepuk How do you, how? Mau minta Mr. Braun? tolong ya. Oke, Aku bangga sekali sama Andy. oke, yang pulang aja lepasin. Oke, you want to say something, Mr. Braun? Oke. Silakan. Pak C lu nih, Pak C bagaimana Pak C nih di Malaysia? Pak C juga sutradara kan? Iya. Betul. Pak C di belakang ini dia panggil Pak C juga. Yuhang Iya, dan iya. Pak C-nya. Ada Ho Yuhang, Pak C dan juga Mr. Braun. Iya. Sebagai pemain yang dari luar Indonesia, melihat film ini antusiasmenya di internasional juga sambutannya luar biasa banget. Di dalam negeri semua orang nungguin film ini. Bagaimana menurut Mr. Braun dan juga Pak C? Iya, kasih yang umurnya ini dulu. Pak Ci. Enthusiastic, can't wait, cannot wait. I never imagine kan the Pak C reception berdiri, to be Pak C this boleh good. berdiri dan teman-teman nggak kasih video dulu. No, I never imagined the reception is so shocking big. Yeah, so every day kan baca ada satu grup, semua orang dalam grup ada news. Every day, I said, this is not true. This is crazy because we don't have this in Malaysia. Not this crazy. Yeah, this kind of reception. It's very wow. And I must say I'm jealous. Oh. Yeah. Berarti nggak kapok nih Pak C? Berarti you want to do it again in Yes. Oke, Abang katanya mau lagi, Pak. Oh. Thank you, terima kasih Pak C. Mr. Braun, gimana? Apakah ini membuka kerjasama kolaborasi antara sinias Indonesia dengan pemain, dengan sinias di luar Indonesia? Menurut Mr. Braun seperti apa? Harus lebih sering ya, ini bukan yang pertama kan, tapi harus lebih sering sih. Kita kan siblings. Which adalah Jadi siblings kan. sibling. Lu dikeroyok, kita yang bantuin lu. Itu. Seruput. Satu rumput. Southeast Asia sibling gitu ya. Ya, menurut aku itu Indonesia punya talenta yang luar biasa, market yang luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi sama gabungan, kalau kita gabung sama Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam. Yes, Semoga ini menjadi aspirasi atau ambition, visi buat sutradara dan produser film Indonesia juga, dan semoga semakin maju film Indonesia. Yes. Ini kayaknya harus itu bagus. bagus ya. Itu dipikirin berapa hari tuh? Abi bangga pasti. Brunei nggak diajak. Brunei Ini kayaknya diajak. mesti naruh talk show nih, Abang Katia ya. Oke. Lukman, mana dia? Yes. Udah langsung habisin that's joke sekarang. Ganda. Gak mau. Gua malah paling serius di sini. Katanya udah main dari umur 6 tahun nih. Nah, pengalamannya main di Ghost in the Cell ada yang berbeda nggak dari seluruh film-film yang Lukman rasakan dan jalani? Jadi kita tuh sebenarnya bagi tugas, yang lain ke Berlin, gua ke Berlan. Dan sebenarnya beda. Udah Apa-apa keluar. yang penting jalan-jalan. Udah keluar tuh satu. Berlan apaan sih? Udah Berlan apaan aja ini? Berlan apa om cari di Google. Di Matraman, astagfirullahaladzim, Berlan di Matraman. Itu pas gua sini. Ini pasti anak PSKD nih. Oh, enggak, Bukan. Gua anak bapak gue. Oke, sebenarnya perbedaannya ya waktu itu gue masih kecil, sekarang gue ya, simpel itu beda banget kan. Ada yang kan kalau misalnya kayak masih kecil tuh mungkin orang lebih memberikan ruang untuk bertoleransi gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang Sebenarnya kalau ngomong film gitu secara
gue main dari kecil sampai sekarang tuh sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Maksudnya secara keaktoran ya kita samalah melakukan, walaupun masih kecil gue dulu reading ya kayak main-main, workshop kayak main-main gitu. I'm happy ada di area syuting kayak tempat my playground gitu yang membuat gue senang ada di lokasi syuting. Cuman kan when it becomes jadi professional actor ya jauh berbeda ya, banyak hal yang terus gue pelajari. Secara teknis mungkin ada beberapa hal yang cukup berbeda. Kayak dulu gue selesai syuting, berapa bulan kemudian gue ada panggilan dubbing. Jadi dubbing tuh benar-benar di layar gede gini di studio, terus benar-benar harus lip sync, nggak bisa yang beda gitu. Gue nggak bisa tiba-tiba adegan nangis gue ketawa, nggak bisa. Gitu. Udah pasti kan kalau itu kan. Jangan bingung kali. Bentar dulu, gue mau nanya. Nah ini apa pengalaman di Ghost in the Shell kayak gimana? Pengalamannya sih seneng banget. Gue tuh kayak ngalamin Ghost in the Shell tuh pas kita kelar gitu ya. Ini liburannya udah selesai ya. Feels kind like that. Maksudnya gue udah berapa kali syuting sama Joko. Buat gue ini yang salah satu yang sangat menyenangkan sekali. Dan yang paling penting adalah bagaimana gue berkoneksi sama teman-teman aktor yang lain gitu, terutama juga pemain-pemain sibling ya. Sibling tuh biasanya tajam tuh. Jangan hati-hati kayak gitu. Masih panjang ini. Enggak, pokoknya gua seneng lah bisa bekerja bareng sama teman-teman sini, sama Joko dengan kru yang lain juga. We having fun. Yes, thank you banget. Boleh teman-teman sekali lagi tepuk tangannya. Jadi semua yang baru main, semua yang udah lama main, semua having fun di film Ghost in the Shell, dan yang nonton pun juga seperti itu. Yoga Pratama, hello. Pas banget nih duduknya sebelah-sebelah sama Mike. Tapi kok mau ngobrol sama Yoga dulu. Boleh ceritain gimana rasanya main di Ghost in the Shell dengan segitu banyak aktor dan yang bikin film ini juga orang-orang yang luar biasa. Ngomong nggak ngomong, jangan diam aja ngomong. Ini kok ngomong? Ya lama. Seru kebersamaan sama juga di belakang layar dan di depan layar. Seru. Menyenangkan ya? Oke, thank you banget. Udah habis begitu doang menyenangkan. Nanti teman-teman boleh nanya lagi ya sama Yoga ya. Mike, lo selalu jadi antagonis, habis itu di sini jadi Panji nih. Apakah Mike akan menentukan jam buka puasa kita? Tergantung dia lihat aura di sini nih gimana. Gimana Mike? Kalau gue nentuin kapan lebarannya. Oh, itu lebih sulit. Lo gimana bahwa habis setelah sekian lama jadi antagonis, habis itu di sini jadi orang yang religius gitu? Apakah Mike melakukan pendalaman yang luar biasa atau sebenarnya itu hari-hari gue? Enggak sih. Iya. Lo jadi siapa sih? Tadi kan lo suruh orang berdoa gitu. Gini, terus habis itu gini, gue waktu dapat pertama kali dikasih tahu karakternya segala macam. Terus sebenarnya sampai detik ini pun gue sangat menyayangkan kalau gue lupa nama karakter gue. Pagi. Wildan, ya betul Wildan. Oh Wildan. Matang. Tuh barusan di belakang saya namanya Kiki Narendra. Gila, gak cuma satu, Bo. Dead jokes-nya ada banyak ternyata di sini. Oh ya, kecuali kamu, karena kamu mom's joke. Oke, balik lagi, Mike, jadi gimana? Jadi ya gue dapet karakter itu gak, oke, sure, dan gue ada tantangan, ada 2 tantangan lah yang gue nggak mau ngasih tahu karena teman-teman nonton filmnya. Oke. Gue nggak mau ngasih tahu tantangannya apa. Jadi nanti aja ya, nanti aja kalau teman-teman udah nonton ya. Apa yang teman-teman mesti nungguin Ghost in the Shell? Apa yang perlu diantisipasi? Oh, pokoknya ada satu adegan yang Abi Mana sangat bangga dengan adegan itu. Oke, nanti teman-teman juga nonton, teman-teman cari ya. Dan dia mengimprove dengan Andy dan itu was a masterpiece. Joko Anwar sampai diam. Joko Anwar bilang amazing gitu. Kita benar-benar penasaran apakah ini benar atau tidak. Oh bagus banget. Kiki Narendra aja sampai mantap. Judul apaan filmnya? Film ini. Ini film itu. Thank you, Mike. Terima kasih. Yes. Morgan mana? Hadir. Oke, di sini katanya jadi lawan gengnya Abi nih. Bagaimana menurut Morgan menandingi acting Abi yang kan itu bela diri kan? Bela diri gitu. Abi kan udah lama bela diri.
Nah, kalau Morgan gimana? Salah satu bucket list saya sebenarnya di perfilman itu bisa main bareng Bang Abi dan terrealisasi di film ini Ghost in the Shell dan Abi don't cry. ini nggak tahu Bang Abi ingat apa enggak ya, pokoknya ada satu kata kunci yang akan gue ingat terus. Apa Ini nih? ilmu baru dari Bang Abi nih. Jangan jangan ngomong ntar gua. Jangan. Ya apa? Ada satu kata kunci, nggak tahu Bang Abi ingat apa enggak, ini nggak spoiler juga, tempo. Tiap hari, tapi nanti gue nggak bisa cerita karena ini spoiler, cuman pengalaman saya main di film yang ada adegan fightingnya memang baru kemarin pembukaan Bukit Duri, tapi kirain kayak oh ternyata film action begitu, ternyata di sini berat sekali. Another level ya. Maaf ya. Nah, berat sekali karena harus intens, terus dari segi pengadeganan, detail apa segala macam, termasuk tempo, termasuk ritme dan segala macam, dan masuk ke adeganan, ada dinamika konflik, nggak cuma action doang, tapi action itu harus selaras sama cerita, harus selaras sama plot dan motivasi karakter. Itu yang saya belajar banyak dari Bang Abi gitu. Jadi Tapi memang ya, fightingnya agak rumit ya ini. Agak rumit. Nggak cuma sekedar fight scene, tapi kita juga harus ada komedinya. Ya tadi sedikit kita udah lihat. Iya. kalau dari saya, point of view-nya semua sama aja. Ternyata setelah dibedah, Beda-beda banget. waduh, Keder. tempo dan tempo itu salah satu rantangan baru lah. Oh, tantangan. Di otak dia mau tidur. Abi tadi sampai minta maaf sama Morgan, maaf ya. Kita nggak sabar untuk nonton film. Thank you banget Morgan. Thank you Bang Adi. Apa Morgan? Bukannya biasanya dia selalu berhubungan dengan tempo ya? Apa itu? Morgan tunggal? Organ tunggal. Ya ini gua nggak nebak sih. Tapi bagus sih gua nggak nebak. Luar biasa ya. Nggak nebak nggak. Outside nama. Nggak Bapak situ nih gua. benar-benar. Ya itu bagus. Bapak tuh harusnya jadi hakim garis Pak. Jadi nungguin bola-bola yang offside Pak. Yes. Aminski. Ketawanya takut kencing. Kenapa Bos? Mbaknya kenapa? Enggak, mbaknya ketawa Pak. Kayaknya banyak terinspirasi sama apa namanya karakternya Amin nih di sini. Jadi Toke apa namanya serem banget nih. Iya. Iya. Itu gimana sih lo bisa merubah lo jadi seperti itu? Ya, pertama kali ditawarin sama abang kan, Ming, nih aku bikin karakter khusus buat kamu. Wah, itu kayak House of the Moon gitu kan, kayak happy banget. Terus ditanya, karakternya apa bang? Toke. Bentar, kalau di Sunda kan toke itu kan binatang melata. Kan kalau toke itu binatang melata kan. Terus di Sunda ada istilah torek, artinya itu budak kan. Itu toke apa torek bang? Terus kata bang toke, oh ya toke, oke. Karakternya gimana bang? Bla 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 bla. Pas dimainin, masya Allah. Itu karakter yang unyu, mengayomi, teladan, sangat mencintai, dengan lekukan-lekukan tubuh yang eksotis dan seksis. Pokoknya karakter apa sih ini merupakan salah satu highlight karakter atau peran yang pernah saya dapatkan sepanjang karir keaktoran saya di Indonesia. Wow, yes. Ya. Ini kan semacam Reni juga kan, Quickie Express ada Tora, Oh, iya. ada Tora, ada Lukman, ada Tora. Tor, Ya. ditanyain tuh sama Lukman ada Tora katanya. Ya, ada toke sekarang. Puasa nih, ngantuk Puasa nih. dia. Yes, Tor. Yes. Reunian ini. Reunian banget nih. Reunian seru. banget. Terus habis itu terakhir kali main film sama Bang Joko kan Mas Janji Joni itu. Itu udah tahun berapa? Disutradarai oleh Joko, ya, Janji Joni. Terus habis itu kalau Itu tahun berapa ya? skrip yang Abang tulis 2005. Iya, baru wakil balik aku tuh. Iya. kirain belum loh. Oh, gila. Sampai sekarang belum ya? Kirain belum. Iya. Wow, ini gimana begitu 2005 terakhir Bang, akhirnya lu inget gua Bang. Gimana? Itu dia tuh, makanya begitu ditawarin tuh, aduh, ih gila, gue ditawarin sama Joko, bilang sama si Mika ya, Neng, gue ditawarin sama Joko buat main di filmnya, film penjara-penjara gitu. Oh,
kenapa film penjara ya? Apa karena gue pengalaman? Miracle itu nomor satu. Bukan yang lain. Masa dikali penjara, gua keinget, ih, Tora di penjara 2 kali. Lo nggak bilang this used to be my playground kayak gitu. Tapi asli itu gue seneng banget sih. Gue baru pertama kali syuting yang lebih banyak mikirin abis ini makan apa daripada syuting. Kenapa gitu? Abis ini makan kemana ya? Gitu. Karena pulangnya cepet terus. Oh, kirain cateringnya luar biasa. Habis itu gue makan apa ya gitu. Tapi ya gue sebetulnya ngiri sama teman-teman gue yang lain ini nih. Karena di film ini gue sendiri di dalam keramaian. Why? Harus nonton deh. Tadi kan di trailernya kan kayaknya Tora tuh bus gitu ya, bawa kayak don't mess with me gitu. Itu bukan itu biji gue biar nangis. Dan matanya membawa. Oh gitu. Dan pedes ya bang ya. Padahal cuma dipentil doang sih bisa. Harus lama kan? Oh harus lama. Kalau sebenarnya kan cuma dikit. Kalau ini kan ngambang gitu. Dua karetnya memang. Ini karetnya nyambung ke jempol kaki kalau jalan tarik-tarik. Gitu. Ya. Tapi ini benar-benar. Wah, harus nonton dah. Beneran dah, gue nggak bohong. Gokil deh. Beneran. Kita lihat, semoga bukan Kulkam ya, Alex bilang kamu ya Tom. Oke. Bang Joko, wanna say something? Ini kenapa bisa mengumpulkan? Mau kasih tau aja, by the way, semua penonton sudah nonton filmnya. Semua pemain. Semua pemain. Semua pemain sudah nonton juga orang puasa. Kecuali Mike. Gue udah sensitif guys. Bener, tapi gue udah nonton, harus mau doang gitu. Ternyata pemain. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya pemainnya kita belum pada nonton ya, aku nih guys. Oke, jangan slack. Siap. Oke, Kiki yang katanya terancam karena Pak Ical main film. Takut banget. Takut. Kenapa Ki? Emang menurut Kiki ini setelah nonton filmnya acting Pak Ical nih benar-benar membuncah keluar dari layar. Gak bisa dijelaskan kata-kata tuh sampai oke, Pak Ical, silahkan lanjutkan karir sebagai pemain. Tapi kan katanya di film ini kamu juga ada satu dialog yang panjang banget yang abang tuh sampai masuk banget ke dalam hati gitu. Boleh diceritain sedikit? Iya, kalau mau bocoran dikit, saya tuh jadi kalapasnya gitu. Kalapasnya at least proses kreatifnya lah. Iya, pas ngobrol-ngobrol sama abang diceritain bagaimana kalapasnya tuh modelnya kayak gini. Terus yang sedihnya lagi, ternyata untuk mencari referensi karakter itu di Indonesia tidak terlalu sulit ya. Bahkan mudah gitu ya. Kita banyak nemuin beberapa contoh-contoh kasus yang aparat begini, aparat begitu. Setiap hari kita baca cerita-cerita, berita-berita tentang bagaimana aparatur negaranya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu kemudian disarikan, dipikirin lagi bagaimana memainkannya, terus berhadapan dengan Pak Cik yang satu ini ingin menunjukkan bahwa gue bisa nih, orang Indonesia nih bisa nih. Gak mau malu-maluin Malaysia, kan kita sibling, ya kan? Oke, thank you banget. Semua juga kayaknya happy ya dengan film dan juga setiap adegan yang ada di Ghost in the Cell. Thank you banget Ki. Terima kasih teman-teman. Haidar Salif. Wadaw. Mau nyanyi katanya. Mau nyanyi boleh? Siapa tuh? Cicat. Udah diambil, berantakan kalau mic-nya ada di dia. Oh, dilanjutin? Atau takut teman-teman batal pos saja? Oke, Haidar, ini antusiasmenya luar biasa banget. Terus habis itu teman-teman juga nungguin. Bang Joko sendiri tadi bilang bahwa film yang dirilis itu gak hanya sekedar hiburan aja, tapi ada makna yang luar biasa banget nih. Sementara lo sendiri harapannya apa sih untuk
penonton yang nonton Ghost in the Shell? Ya yang pasti kalau udah ngomongin film Ghost in the Shell, ini kita barusan nonton trailernya ya, jadi untuk saya sendiri memang merasa udah sangat-sangat optimis, dan gimana ya, untuk perfilman Indonesia ini memang udah sangat-sangat maju sebenarnya, udah bisa bersaing, dan yang paling penting sebenarnya kawan-kawan di sini itu kita masuk dalam sistem kerja yang sehat. Karena dengan sistem kerja yang sehat tuh akhirnya manusianya bisa ngasih kualitasnya yang paling baik gitu. Jadi akhirnya kita waktu melihat ceritanya juga jadi bergetar, jadi kayak wah, kita pengen penonton bisa melihat semua hasilnya. Penonton juga bergetar. Bahana lah, kurang lebih. Mbak Heno. Iya. Jadi ya bangga. Terima kasih. Mumpung di sebelahnya ada Dewa, kita ngobrol sebentar. Jadi ternyata lu nggak ada di adegan atau set penjara ini ya? Iya. Terus habis itu lu jadi karakter mudanya dari salah satu karakter yang ada di film ini, gitu. Ya, Pak Wendy. Betul. Apa namanya, gimana? Boleh diceritain nggak prosesnya supaya relate antara yang si muda dengan yang si dewasa? Tom Holland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewa, don't cry. Dewa, kita mencintaimu. Ayo Dewa. Ya, simpelnya mungkin aku akan meng-capture karena aku sebagai pelakasan muda, mungkin aku akan capture simbol idealisme orang yang mungkin saat dia dewasa akan jinak karena kenyamanan sistem, karena lingkaran kekuasaan, jabatan, uang. Ya kurang lebih gitu, singkat. Oke, ini film kedua bareng Bang Joko ya, kemarin Bukit Duri, habis ini gitu. Oke, mungkin boleh diceritain gimana kerja 2 kali bareng sama Bang Joko? Menurut aku akan cemburu sih kalau misalkan, lebih tepatnya aku sering bilang aku jadi manja kan. Karena aku rasa seharusnya kerja itu nyaman. Aku rasa Indonesia pun harusnya sudah cukup bisa, bahkan lebih harusnya bisa mesejahterakan bagaimana kerja itu harusnya profesional, tepat waktu, cepat, efektif. Jadi karena aku suka manja bilangnya kalau sama teman-teman. Kalau sama produksi Kamesi kok enak banget, sama sorry itu mungkin terlalu. Apakah teman-teman Dewa ini manja? No, tidak kan? Harusnya kita bisa. Okay. Harusnya kita berkaca, kalau Kamesi bisa, kenapa produksi lain nggak ngelakuin yang sama? Oke, keren banget, puas sekali menjadi bagian. Thank you banget ya. Ini kenapa kita kasih semangat ke Dewa, karena di beberapa teman-teman pemain ini ada yang sangat introvert banget. Sehari-hari yang sangat introvert, yaitu ada Haidar, ada Dewa, ada Yoga, dan Lukman. Paling menutup diri dia paling menutup diri. Yes, benar. Dia butuh pengobatan lebih lanjut ya. Oke guys, boleh kita berikan semangat. Terima kasih Dewa, thank you so much. Terima kasih. Aku mau ngobrol sama Almanzo dan juga Faiz. Sudah main banyak kali film lah kau nih ya. Jadi mau nasihat sama teman-teman media dulu? Faiz mana? Ini pemain impor dari India, dari Malaysia kan? Dari India ya. Oke. Udah banyak main film, tapi menurut kamu kehadiran kamu di Ghost in the Shell, walaupun tadi Mbak Joko bilang satu karakter hilang, film gone, gitu. Iya. Menurut kamu apa arti Ghost in the Shell buat kamu? Jadi pendekatan karakternya cukup baik juga ini di sini, luar biasa. Di film ini proses kreatifnya itu saya merasakan bahwa tidak ada peran besar dan tidak ada peran kecil di sini. Semua peran itu memang harus sesuai dengan tupoksinya.
tugas pokok dan fungsinya. Udah lama gua nggak dengar Tugas pokok sesuai instruksi. Oh, fungsi. Oke. Tupoksi. Misalnya mungkin saya main tuh yang di depan itu. Oh, paling ngengkes nih. Ada waktu gimana gue di depan itu. Ya, pada dasarnya pendekatannya begitu, tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil, kita sama. Yang ada aktor besar, aktor kecil, jadi besar dan jadi kecil. Sehingga kita merasa memang kita harus menyerahkan diri kita secara total untuk memainkan ini dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tupoksi. Sebagai coach juga nih ya, apakah sulit masuk ke dalam karakter kamu di Ghost in the Shell, Faiz? Sulitnya karena saya bukan orang ini, boleh nggak ya? Boleh. Karena saya bukan orang Medan, jadi saya harus ada dialek yang saya pelajari dulu gitu. Untuk sebelum masuk ke set gitu. Oh, memang kamu ada ilmu apa? Nasonan do kita nalu saleleng dorak do. Molor di mana tuh nggak teis ya lo. Bensak di seperti joget tuh lo. Nggak udah lah. Oke. Oh, jadi orang Medan kau di sini. Ya, tipisnya begitu ya. Tapi sama kalau misalnya karakter saya nggak ada cerita di penjara. Yes. Jadi penasaran. Thank you banget Faiz. Terima kasih kamu bikin kita semua makin penasaran. Yes. Bagaimana dengan Tetes Gedes? Ini loh, bapak-bapak nanti pulang ke rumah ya. Tetes Gedes. Yes. Apakah menurut kamu yang 32A akan tersinggung ketika nonton ini? Seperti begitu ya. Tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Kalau tersinggung mohon maaf ya. Jadi gimana ceritanya lo bisa ada di Ghost in the Shell? Ini mungkin beberapa teman-teman udah tahu, tapi untuk yang belum tahu ceritain lagi dong gimana kamu bisa ikutan di Ghost in the Shell? Jadi waktu itu ada sahabat aku yang ngirimin screen capture dari iklan casting dari Twitter, dikirimin ke aku via Instagram. Terus pas aku baca itu, kriterianya itu memang menurut aku sangat resonate gitu ya dengan kehadiran saya di bumi ini. Jadi begitu aku baca, aku merasa kayak oh this is me gitu, kayaknya ini abang nyari aku nih gitu. Aku merasa ini bukan sombong emang, tapi kayak ngerasa emang udah connected aja gitu. Sama ada satu hal lagi sih kayak mungkin gak semua orang tahu ya. Jadi sejujurnya ya bang ya, sekitar 6 bulan sebelum ada aku baca iklan casting ini, aku tuh memang sudah pernah manifesting sama teman-teman aku di tempat pecel ayam. Yes, sumpah aku gak bohong. Dan waktu itu jadi teman aku, sahabatku tuh yang bilang ke aku bahwa kayak, Kak lu gue tungguin ya, aku main filmnya Bang Joko Anwar. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, gue sapose, gue aktor juga bukan gitu waktu itu kan, gitu kayak kita itu cukup penerong ya, kayak penari gitu kan. Terus sapalah gue gitu, bisa apa gitu kan, ya cuma amin ya, kayaknya mah okur gitu kan, rasanya gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu pulang umroh, waktu itu pas dari situ sebulan setelahnya persis ternyata ada iklan itu gitu, dan aku ngeliat kayak wow, my god, it's real, it's time gitu. Jadi ada sekitar 6 bulan nih bang kira-kira sebelum membaca itu. Jadi makanya pas lagi begitu aku sampai tuh harusnya kayak oh my god, God is real. Yes. Luar biasa. Pasti pas di pecel ayam kamu pesennya dada deh. Oh dada. Paci kayaknya nggak ngerti, coba lu jelasin sama Paci tuh. Pas aku harus jelasin sih artinya apa? Nanti aja private jelasinnya. Thank you banget, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh orang-orang di balik Ghost in the Shell. Thank you banget. Pak Wendy mana Pak Wendy? Ini Pak Wendy.
Ini kan yang putih-putih dijadiin satu sih. Orang-orang yang iya kan, orang-orang yang telah meninggalkan dunia hitam. Biasa loh, boleh kita berikan tepuk tangan nggak? Bapak gimana Pak? Kesan di Ghost in the Shell ini dan apa sih harapannya untuk maskot? Bapak menjadi maskot film saya. Iyalah laki, kalau cewek bakot. Lukman. Mbak, Mas, Mbak. Tuh Bapak sampai terharu loh Lukman. Iya. Kan nggak connect kan? Dari seluruh proses ini, saya sebenarnya cemburu melihat teman-teman yang lainnya begitu seperti berhura-hura gembira karena saya kesepian. Saya syutingnya sendirian. Bener Bang. Sendirian dalam sel. Oh, kenapa? Saya kesepian dalam sel yang dipisah walaupun sel istimewa tapi kan sendirian kesepian. Kalau yang lain kan rame-rame gitu ya. Karena selnya kenapa Bang? Selnya kenapa sendirian? Selnya begitu, pokoknya selnya begitu mewah. Mewah. Ya, disiapin wine, tempat tidur yang, aduh, TV yang besar. Kursi pijat. Ada kursi pijat. Termasuk tukang pijatnya sekali-sekali bisa datang. Datang pulang atau datang nginep nih? Tapi kan bisa keluar kapan aja. Tapi bisa keluar kapan aja Bang. Bisa keluar aja kapan saja bisa keluar. Cuti namanya cuti. Oke. Cuti keluar ya. Semuanya tapi itu ada ininya. Ada waktunya. Ada waktunya. Ya saya paling kesepian di situ. Dan saya sebetulnya nggak mau bicarakan itu karena sudah dibicarakan semua. Bisa dikira-kira aja. Saya tokoh yang awalnya idealis, semakin idealis ketika di dalam penjara yang sangat mewah. Tapi idealisnya berbeda. Oke. Itu aja. Dan saya sangat ingin sedikit memuji Joko, ya, karena saya pertama kali main dengan dia, merasa dihargai sebagai aktor. Karena saya diundang, diajak ngobrol langsung, bicarakan karakternya. Dan bekerja dengan Joko itu sangat enak sekali. Karena semua ruang diberikan kepada aktor dan Joko selalu memberikan list atau teks karakter yang dia buat, kita membaca dan setelah itu kita ketemu, kita diskusikan di situ dan teks itu karakter bisa berkembang. Yes. Terima kasih. Yes, silakan Abang, ada pertanyaan tuh Bang. Pertanyaan bagus banget. Saya dan teman-teman kalau bikin film biasanya berawal dari kegelisahan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa profesi pembuat film itu adalah profesi yang sangat privilege sekali. Kita bekerja, hasil kerja kita punya potensi untuk ditonton oleh orang atau dinikmati oleh orang yang banyak gitu. Jadi kalau hanya kita bikin film tanpa ada isi, kayaknya kok sia-sia profesi kita sebagai orang yang memiliki privilege untuk bisa berbicara ke banyak orang. Tapi kita percaya bahwa yang di depan itu harus entertainment. Artinya apa? Artinya orang menonton film itu sudah meluangkan banyak sekali waktu, mengeluarkan uang. Jadi effort untuk nonton sebuah film itu sangat besar. Kalau misalnya penonton dijejali dengan isu, dengan message di depan, itu mungkin tidak fair buat penonton. Jadi kita melakukan pendekatan genre. Jadi aku sama teman-teman di Kamensi kalau bikin film selalu genre gitu. Apakah itu horor, apakah action, apakah komedi, karena memang kita ingin membuat sebuah film yang menghibur. Ketika nonton bisa ketawa-ketawa, bisa teriak takut karena adegan-adegan seramnya, tapi ada yang dibawa pulang dan mengatakan sesuatu. Tapi tetap yang di depan adalah entertainment gitu. Cicak-cicak di dinding dipilih karena kelakuan dari hantunya itu seperti cicak-cicak di dinding, sesuai dengan lirik cicak-cicak di dinding. Dan cicak itu kayak versi kecil dari tokek. Karena di film kita ada tokek, kalau lagunya tokek-tokek di dinding nggak ada lagunya. Belum ada, belum dibikin. Tapi cicak-cicak di dinding itu memang kelakuan dari ghost kita. Jadi dia melata, mencari mangsa. Dan hantu di sini nggak kayak
hantu di film horor yang hanya menakut-nakuti ya. Jadi dia punya intent. Jadi hantu di film-film kita adalah karakter juga, dan di sini juga hantu itu karakter gitu. Bukan cuma elemen dari elemen horor dari film kita, tapi juga karakter yang punya intent, punya tujuan gitu. Untuk artis yang gak kaleng-kaleng itu. Kita mau minta THR ya. Udah mau Itu pertanyaan penting sekali. Itu paling penting itu. Habis berapa duit? Yes. Habis berapa duit? I like you. Jadi sebenarnya aku sama teman-teman di Kamensi kalau milih pemain itu bukan hanya karena mereka nggak kaleng-kaleng, yang kaleng-kaleng juga nggak apa-apa, asal cocok karakternya. Nggak ya, jadi memang kita pilih mereka karena mereka paling sesuai dengan karakter. Jadi kalau kita bikin film dari skrip udah jadi, udah ada karakter sheetnya, dan kita lihat yang kira-kira bisa memerankan karakter ini siapa dan punya trait yang sama gitu siapa. Tapi kita juga punya komitmen, setiap film yang kita buat itu harus 20% orang baru. Jadi walaupun ini nama-nama yang udah sangat familiar di perfilman Indonesia, tapi tetap ada 20% pemain baru, termasuk Miftah yang baru kita dapatkan dari audition lewat online. By the way, Miftah ini menyisihkan 411 peserta lain yang mengirimkan video. Seperti yang tadi sudah Miftah bilang, bahwa Miftah adalah seorang guru tari tadinya ya, dan dia juga adalah seorang pembaca tarot. Jadi nanti akan buka di depan. Gitu. Jadi dipilih nggak bukan karena mereka terkenal, tapi memang paling cocok gitu. Oke. Kalau tadi itu habis berapa katanya? Habisnya berapa? Mahal gak? Berapa duitnya? Produser jawab. Sesuai kebutuhan. Luar biasa jawabannya. Thank you banget teman-teman. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ghost in the Cell. Ini film Ghost in the Cell adalah film yang kita desain sedemikian rupa sehingga kalau ketika nonton filmnya kita akan bisa tertawa, tapi tiba-tiba ini kan kita ya, kita ketawa gitu. Jadi kita akan melihat diri kita di dalam film Ghost in the Cell. Tapi mudah-mudahan kita akan segera lepas dari perasaan terpenjara ini. 16 April 2026 di bioskop.